Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Maliki dengan NIM 2321218180. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan makna hakiki dan majazi, mustarak, mudrif, dan takwil. Pengertian hakikat. Pengertian tentang hakikat yaitu lafaz yang digunakan menurut asalnya dengan maksud tertentu. Contoh seperti kata kursi. Menurut makna kata asalnya memang digunakan untuk tempat tertentu yang memiliki sandaran dan kaki. Meskipun kemudian kata kursi itu sering digunakan pula untuk pengertian kekuasaan atau kewenangan, namun tujuan semula kata kursi bukan itu, tetapi adalah tempat duduk. Yaitu yang pertama yaitu hakikat lugawi, yaitu lafaz yang ditetapkan dan digunakan dalam makna lafaz oleh ahli bahasa, seperti penggunaan kata al-insanu sebagai makhluk memiliki nalar dan lafaz al-adab yang digunakan sebagai hewan yang memiliki kuku yang tajam. Kemudian yang kedua yaitu hakikat syar'i, yaitu lafaz yang ditetapkan dan digunakan dalam makna oleh ahli syariat. Contoh seperti sholah yang digunakan untuk makna ibadah tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga hakikat urf khusus, yaitu lafaz yang ditetapkan dan digunakan maknanya oleh kelompok atau komunitas tertentu, seperti istilah i'raf, rofa, nasab, jer yang digunakan untuk istilah tertentu oleh kelompok ahli nahwu. Kemudian yang keempat yaitu hakikat urfi umum yang ditetapkan digunakan dalam maknanya oleh kelompok atau komunitas umum, seperti dabah yang diartikan setiap hewan yang melata, atau lafaz mitya'u yang artinya radio oleh kebanyakan orang. Yang selanjutnya yaitu majazi atau majas. Majas menurut bahasa berasal dari fi'il madi yaitu jaza yajuzu yang artinya lewat atau keluar. Sedangkan menurut istilah ulama usul adalah wahia kalafdu uridu bi ghairihi mawadda'a lahu fil shola la syai'u ma'lum au asalu makna, atau setiap lafaz yang digunakan tidak pada asal kata dari artinya, seperti asadun yang digunakan artinya untuk seseorang pemberani. Macam-macam majazi. 1. Majaz lugawi, yaitu penggunaan lafaz yang tidak sesuai dengan makna asalnya karena adanya suatu petunjuk kebahasaan, seperti contoh atas dan lafaz sholah yang digunakan untuk arti selain doa, walaupun kata tersebut bisa menjadi hakikat seluruh arti bahasa. Yang kedua yaitu majaz syar'i, yaitu penggunaan lafaz yang tidak sesuai dengan makna asalnya karena adanya suatu petunjuk syara', seperti penggunaan ahli bahasa dalam lafaz sholah yang pada arti ibadah yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Yang selanjutnya yaitu nomor 3 majaz urfi khusus, yang penggunaan lafaz tidak sesuai dengan makna asalnya karena adanya suatu hubungan dengan penggunaan oleh komunitas tertentu, seperti penggunaan kata al-halun oleh ahli nahwu untuk arti keadaan atau suasana baik atau buruk. Yang keempat yaitu majaz urfi umum, yaitu penggunaan lafaz yang tidak sesuai dengan makna asalnya karena adanya suatu hubungan dengan penggunaan oleh komunitas umum, seperti penggunaan lafaz dabatun yang secara umum berarti hewan yang melata menjadi orang bodoh. Yang selanjutnya yaitu muradif. Dalam bahasa muradif memiliki arti membonceng, ikut serta ataupun kata yang searti. Dan secara istilah muradif ialah lafal yang bentuknya lafal banyak tetapi artinya sama, serta menurut ahli fikih mengartikan muradif adalah beberapa lafaz yang terpakai untuk satu makna. Beberapa contoh muradif sebagai berikut: al-yasu
atau al-asadu yang artinya singa. Kemudian adaru, al-minjalu, dan al-baitun yang artinya rumah. Hukum muradif 1, yaitu meletakkan lafal muradif di tempat lain boleh asal tidak ada larangan dari syarak. Kemudian yang kedua yaitu mendudukkan dua muradif pada tempat yang sama diperbolehkan jika tidak ada manik atau penghalang syar'i. Yang ketiga yaitu beberapa ulama memperbolehkan muradif asalkan tidak mengurangi maksud dari ibadah. Dilalah mustarak. Ini dicontohkan dalam Quran surat Al-Hajj ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardh wa man fil ardi wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasyajaru wad dawab wa katsirum minan nas wa katsirum haqqu alaihil adab wa miyahinillah fama lahu min mukrimin innallaha yaf'alu ma yasha'. Yang artinya tidaklah engkau mengetahui bahwa bersujud kepada Allah siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi, juga matahari, bulan, bintang, gunung, pohon, hewan melata, dan kebanyakan manusia. Akan tetapi banyak manusia yang pantas mendapatkan azab. Siapa yang dihinakan Allah, tidak seorang pun akan memuliakannya. Sesungguhnya Allah melakukan apa yang Dia kehendaki. Lafaz sujud bisa diartikan menempelkan dahi ke bumi, bisa diartikan juga ketundukan. Yang selanjutnya yaitu Quran surat Al-Ahzab ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatuhu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Arti lafaz sholawat bila datang dari Allah berarti memberi rahmat. Bila datang dari malaikat berarti memintakan ampunan atau istighfar. Dan bila dari manusia bisa berarti berdoa. Yang selanjutnya yaitu takwil. Secara etimologi, takwil berasal dari kata awala yuwilu al yang berarti arroju atau kembali, yaitu dikembalikan makna sebenarnya, dan al-aqobah atau akibat atau pahalanya. Sedangkan isim zaman yang maknanya adalah al-mu'al dan mu'al yang berarti al-muraja, yaitu artinya kembali. Klasifikasi takwil. Takwil qorib merupakan takwil yang dasar pentakwilannya adalah dalil terendah, artinya berdasarkan pada pemahaman tekstual, kontekstual, dan logis. Contohnya adalah idza ukmut mi'a lasyilata faghsilu ujuhahukum au aidiakum ilam rofi. Pada ayat tersebut jika diartikan lafaz lahirnya artinya kewajiban berwudu setelah sholat dilakukan. Arti bertentangan dengan salah satu syarat sahnya sholat yang berkewajiban lebih dahulu berwudu, sedangkan syarat yang harus didahulukan. Yang selanjutnya yaitu takwil bait, merupakan takwil yang tidak terpenuhinya persyaratan dalam satu pertakwilan berdasarkan pada dalil terendah. Oleh karena itu, jika ternyata di dalam takwil tersebut ditemukan penyimpangan dari persyaratan tersebut, maka pentakwilan itu harus ditolak. Contohnya yaitu fakafaratu hi'a ta'amu ma'asyirata masakinatu na'ma wasitomatu tati'u ma'na hilaikum wa kiswatuhum.
Makna kafarat atau melanggar sumpah itu ialah memberi makan 10 orang miskin. Pada ayat di atas, Dhohir nas menunjukkan adanya keharusan memberi makan dalam jumlah khusus, yakni 10 orang miskin, dan adzat adalah lafadz khusus secara ijma berkualitas atau qat'i. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ilal aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.